Ada dua cara untuk mendapatkan keuntungan di bisnis MLM. Anda bisa menjual produk-produknya atau Anda juga bisa mendapatkan keuntungan pada saat Anda mengajak teman Anda untuk bergabung menjadi anggota. Di video kali ini kami akan membahas pertanyaan klasik tersebut. Lebih penting jualan atau lebih penting merekrut orang? Halo teman-teman, salam kenal. Saya Raja Daryanani, seorang trainer bisnis untuk wilayah Asia Pasifik dan juga seorang dengan peringkat tahapan kehormatan di salah satu perusahaan MLM internasional. Selamat datang bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Channel kami memiliki tujuan untuk membantu Anda memiliki bisnis yang sehat, besar, dan terus berkembang. Bagi Anda yang belum subscribe, sekarang adalah waktu yang tepat sekali untuk klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Di bisnis MLM hanya ada dua cara untuk kita mendapatkan keuntungan, yaitu Anda bisa jual produk atau Anda bisa mengajak teman Anda untuk bergabung. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang perlu kita lakukan? Apakah kita perlu fokus ke penjualan atau kita perlu fokus ke perekrutan? Tidak ada yang salah. Yang salah adalah pada saat Anda tidak melakukan sama sekali. Anda mau jualan saja, Anda benar. Anda mau rekrut saja, Anda benar. Ketika Anda tidak melakukan apapun dan Anda hanya bengong menjadi penonton, itu salah besar. Karena toh Anda tetap bisa mendapatkan keuntungan dengan Anda hanya jualan saja, dan Anda juga akan mendapatkan keuntungan jika Anda hanya merekrut saja. Anda tidak mendapatkan keuntungan sama sekali ketika Anda tidak melakukan apapun. Oke, itu yang pertama, yang paling penting itu clear dulu ya. Anda harus ada kerjanya. Kalau Anda tidak kerja, nggak dapat duit, ya nggak ada guna. Ngapain dipikirin juga. Nah, kalau kita bicara dari sudut pandang saya, mana yang benar, mana yang salah, yang lebih penting yang mana, sebetulnya tergantung dengan tujuan Anda. Kedua-duanya ada plus dan minusnya. Kalau Anda fokus dan berorientasi untuk menjual produk-produk MLM Anda, apakah itu produk kesehatan, produk kecantikan, apakah itu produk kebutuhan rumah tangga ya seperti pasta, pembalut, dan lain-lain. Ketika Anda fokus pada penjualan, Anda akan mendapatkan penghasilan yang cukup besar dalam jangka pendek. Salah satu keuntungan pada saat Anda berjualan, fokus pada penjualan adalah Anda akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki low resistance kepada Anda. Jadi mereka lebih mudah untuk menerima Anda pada saat Anda menawarkan produk. Menawarkan produk juga jauh lebih mudah jika Anda bandingkan dengan pada saat Anda merekrut orang. Anda lebih mudah diterima dan jumlah penolakan Anda itu jauh lebih rendah jika Anda fokus pada penjualan. Ini juga salah satu alasan kenapa banyak orang memilih untuk menjual daripada merekrut. Jadi Anda juga nggak salah karena menjual jauh lebih mudah daripada Anda merekrut. Tapi menjual juga memiliki kelemahan. Kelemahan menjual adalah orang cepat atau lambat akan merasakan bosan. Karena kenapa? Karena mungkin pekerjaannya monoton ya, gitu-gitu lagi, ketemu orangnya yang gitu-gitu lagi. Daftar nama Anda juga kalau Anda tidak tambah ya akan cepat habis. Dan menjual ini memberikan keuntungan yang cukup besar untuk jangka pendek. Anda tidak mungkin bisa menjual terus-menerus kalau Anda tidak memiliki sikap yang profesional. Dan pada umumnya orang-orang yang berorientasi menjual ini suka malas menghadiri pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh tim upline Anda atau diselenggarakan oleh perusahaan Anda. Tipe-tipe penjual memiliki orientasi bahwa ya saya kan cuma jualan, nggak penting dong saya hadir ke pertemuan, ngapain saya hadir training, toh materinya itu-itu lagi. Gue udah tahu yang begituan, yang begituan gampang, nggak penting. Gue kan penjualan gue cukup oke. Nah, itu menjadi problem teman-teman. Itu yang menjadi problem karena pada saat orang-orang tersebut tidak hadir ke pertemuan nih, walaupun dia hanya memiliki orientasi menjual, saya sarankan adalah Anda tetap hadir, atau jika Anda memiliki tim yang tipe penjual, anjurkan mereka juga untuk tetap hadir ke pertemuan. Kenapa? Karena di pertemuan Anda akan bertemu, Anda akan bersosialisasi, Anda akan masuk ke satu komunitas. Nah, komunitas ini adalah imunitas. Orang tersebut akan merasakan semangat yang berbeda pada saat dia hadir ke pertemuan. Walaupun dia tidak membawa grup, it's okay, nggak masalah. Kan dia cuma mau jualan aja, no problem. Tapi menghadiri pertemuan tetap penting bagi orang-orang yang hanya orientasinya menjual. Karena dengan Anda menghadiri pertemuan, Anda akan tetap memiliki semangat. Dan ini juga kita bicara bahwa sebetulnya nggak sedikit loh orang-orang yang berhenti melakukan penjualan bukan karena produknya nggak laku, bukan karena dia nggak dapat bonusnya juga cukup besar, produknya juga cukup laku.
Cuman dia kehilangan fokus. Hari ini dia menjual MLMA, besok dia ditawarkan produk menjadi reseller di tas, di sepatu, di hijab, di aksesoris. Dia besok melihat, oh kayaknya ada untung juga di sana, dia coba jualan situ. Terus besoknya dia ditawarin MLMB, ya nggak ada salahnya dia coba jualan sana juga. Besoknya dia menjual MLMC, besoknya dia menjual, temennya baru buka makanan, catering, dia menjual produk tersebut. Sehingga jadinya bisnisnya ya begitu deh. Dan pada saat orang tersebut gagal, orang tersebut itu sombongnya selangit. Kenapa? Karena mereka bakal mengatakan, saya udah jualan klorofil, saya udah coba jualan toples, saya udah coba jualan susu, saya udah coba jualan pembalut, saya udah coba jualan madu. Gak ada MLM yang bisa bikin aku sukses. Aku sudah gabung di 35 MLM. Gak ada yang bisa bikin aku sukses. MLM orang-orang duitnya, gak ada duitnya. Nah itu sebetulnya ya salahnya salah siapa ya, saya juga bingung. Kalau dibilang salah dia, ya dia nggak bakal mau ngaku. Problemnya adalah dia tidak fokus. Nah kalau Anda menjalankan bisnis MLM Anda harus fokus. Anda kalaupun tipe penjual, Anda tetap perlu hadir ke pertemuan, karena di pertemuan Anda akan mendapatkan fokus. Kami juga tidak akan menyangkal bahwa jauh lebih mudah untuk kita bekerja sendirian. Bahkan ada pepatah yang sangat luar biasa sekali dari negara Afrika yang mengatakan jika Anda ingin pergi cepat, Anda pergilah sendirian. Tapi jika Anda ingin pergi jauh, Anda perlu pergi dengan satu rombongan, dengan satu tim. Nah ini juga berlaku di bisnis kita, bahkan di semua macam bisnis. Jika Anda ingin pergi cepat, ya Anda pergi sendirian, Anda jalan sendiri. Tapi jika Anda ingin perginya jauh, Anda ingin bisnis Anda untuk besar, jangka panjang. Nah di situ Anda perlu memiliki fokus juga untuk merekrut orang. Semua bisnis dan semua perusahaan yang besar itu nggak mungkin bisa menjadi besar ketika hanya dikerjakan sama satu orang. Anda bisa lihat dari perusahaan kecil mungkin, atau usaha kecil seperti warung, rumah makan, kedai, dan lain-lain. Kalau skala warungnya tersebut A sampai Z dilakukan oleh satu orang, ya mungkin warungnya kecil banget. Tapi kalau kita bicara ada kedai yang lebih besar, toko yang lebih besar, kantin yang lebih besar, itu mungkin udah ada 2 atau 3 orang. Di mana satu orang bagian kasir, satu orang bagian masak, melayani, satu orang bagian cuci piring, dan lain-lain. Jumlah orang akan menentukan berapa besar perusahaan Anda, berapa besar usaha Anda. Kalau kita bicara tentang perusahaan-perusahaan berskala yang jauh lebih besar seperti Indomaret, Alfamart, ya, dan perusahaan misalnya telekomunikasi, Telkomsel, itu kan jumlah karyawannya, jumlah timnya itu tambah lama tambah banyak. Kenapa? Karena perusahaannya makin lama makin besar. Kalau Anda ingin usaha Anda, bisnis MLM Anda besar, mau nggak mau Anda harus merekrut. Kelebihan dari merekrut adalah pada saat Anda merekrut, Anda bisa mendapatkan passive income. Anda akan mendapatkan penghasilan yang maksimal dari kerja Anda yang minimal. Jadi walaupun penjualan Anda itu cuma 1 juta per bulan, Anda bisa mendapatkan penghasilan jutaan rupiah, 5-10 juta per bulan, karena Anda merekrut, Anda punya tim, Anda gotong royong, Anda kerja sama dengan banyak orang. Itu kelebihan dari merekrut. Kelemahan dari merekrut adalah pada saat Anda merekrut, Anda bakal ketemu dengan high resistance. Jumlah orang yang akan menolak Anda itu jauh lebih tinggi, karena mereka mungkin tidak tertarik dengan usaha yang Anda tawarkan. Karena banyak orang tidak suka ditolak, maka banyak orang tidak melakukan perekrutan. Sebetulnya perekrutan adalah presentasi, dan hadir ke pertemuan adalah the only way, satu-satunya cara untuk kita berhasil di bisnis MLM. Jadi kalau Anda tidak melakukan presentasi, Anda tidak melakukan follow up, Anda tidak menghadiri ke pertemuan, tidak ada cara di mana Anda bisa sukses mendapatkan puluhan juta per bulan. There is no way, nggak mungkin. Ya sekarang kita sudah mengetahui bahwa dua-duanya ada kelemahan dan ada kelebihan. Kita perlu melakukan yang mana? Yang terbaik, ini the best ideal condition, kondisi ideal, juaranya juara nomor 1 adalah kita mencari keseimbangan di antara kedua hal ini. Apakah penjualan ataupun perekrutan. Kalau Anda jualan, Anda mungkin cukup memiliki target. Ya kalau jualan ya semaksimal mungkin yang Anda bisa lakukan. Tapi kalau Anda sudah melewati batas mungkin sekitar 1,5 juta, ada baiknya Anda meluangkan waktu Anda untuk mulai promosi tentang bisnisnya, mulai mengajak orang. Anda tidak usah heran kalau Anda tidak perlu panik ketika Anda mendapatkan high resistance, ketika Anda ditolak sama orang, karena itu memang sewajarnya seperti itu. Tapi ketika Anda sudah melewati batas penjualan sekitar 1,5 juta per bulan, Anda mungkin perlu memiliki orientasi untuk merekrut.
jumlah orang yang perlu Anda rekrut nggak perlu banyak-banyak, mungkin 1 atau 2 orang per bulan juga sudah cukup oke. Setidaknya ada yang berjalan gitu, ada aktivitas di perekrutannya. Dan sama halnya juga, ketika Anda sudah mulai merekrut, Anda fokusnya pada perekrutan. Kalau Anda rekrutnya 10 orang, 100 orang dalam 1 bulan, tapi nggak ada penjualannya juga, ya bonus Anda juga ya kurang begitu gimana ya. Nah, jadi kalau perekrutan tapi tidak ada penjualan, juga bonus Anda akan sangat jelek sekali dan bisnis Anda juga kurang gimana gitu, kurang ada gregetnya karena semangat Anda akan keburu habis sebelum Anda sukses. Sehingga pada saat Anda sedang melakukan perekrutan, ketika Anda sudah bisa merekrut 1, 2, 3 orang per bulan, mungkin Anda perlu memiliki orientasi untuk bisa melakukan penjualan juga. Target penjualannya berapa? Ya kita kejar angka awalnya dulu, mungkin sekitar 1,5 juta. Jadi 1,5 juta di kondisi sekarang tahun 2020 mungkin menjadi angka yang menurut saya udah cukup ideal. Anda bisa jualan juga dan Anda bisa perekrutan juga. Kalau Anda jualannya misalnya 10-20 juta per bulan, seringkali apa yang terjadi adalah Anda bakal terlalu berat di penjualan sehingga perekrutannya tidak ada sama sekali. Kalau Anda merekrutnya 5-10 orang sebulan, mungkin juga Anda tidak memiliki penjualan pribadi. Dan dua-duanya kalau Anda hanya berat di satu sisi, itu tidak sehat untuk jangka panjang. Paling ideal adalah Anda memiliki balance setiap bulannya. Anda memiliki keseimbangan di mana antara penjualan ataupun perekrutan. 1,5 juta dengan 2 downline baru setiap bulan itu menurut saya angka yang ideal. 1,5 juta penjualan pribadi dan 2 kelebaran baru setiap bulan. Bukan bicara kedalaman ya. Kalau Anda masih bingung apa perbedaan kelebaran dan kedalaman, kami sudah bahas di video kami sebelumnya. Anda bisa mengunjungi channel kami untuk melihat video tersebut. Tapi apapun pilihan Anda, apakah menjual ataupun merekrut, saran kami adalah Anda tetap hadir ke pertemuan, Anda tetap upgrade ilmu-ilmu Anda. Jika hari ini Anda sedang mau jadi profesor dalam menjual, ya belajarlah cara menjual dengan lebih banyak. Kalau hari ini Anda ingin menjadi perekrut yang terbaik, Anda pengen menjadi leader MLM yang luar biasa, ya mungkin Anda perlu baca buku, Anda perlu hadir ke pertemuan, Anda perlu dengar audio-audio tentang bagaimana Anda bisa membangun jaringan. Apapun pilihan Anda, lakukan dalam jumlah besar. Kami sarankan Anda klik di sebelah sini karena kami membahas tentang 2 buku wajib yang perlu Anda pelajari sebagai distributor MLM. Dan di video sebelah sini ada video motivasi yang akan sangat membantu Anda untuk pertumbuhan bisnis Anda. Saya Raja Darenani dan saya sangat tertarik untuk bertemu dengan Anda di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bye-bye.